Jadi santapan cacing tanah hingga tersisa kerangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia channel YouTube LDNU Cabang Tuban, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan kami di gelombang yang sama. Dalam kesempatan ini kami berusaha mengangkat tema bagaimana caranya kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk tergolong orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah, dan roh kita bisa kembali betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa hadirin rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita pernah mendengar pujian-pujian yang diputarkan di masjid-masjid menjelang maghrib atau mungkin menjelang waktu asar, suaranya yang membawakan pujian tersebut mirip dengan Ki Haji Abdurrahman Wahid. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar, roh lan sukumane dan kadang Allah swarga panggone mayite uga ulase mayite uga ulase. Hadirin para pemirsa YouTube LDNU Cabang Tuban yang dirahmati oleh Allah. Dalam diri kita ini ada roh dan ada sukmo, ada sukma. Perlu diketahui manakala yang keluar dari tubuh kita ini sukma, sukmo, otomatis kita akan tertidur. Tapi kalau yang keluar itu roh, maka kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tentang roh ini memang Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wong Yahudi iku bakal padha takon marang sira Muhammad saking perkara roh. Dawa sira roh iku setengah saking rahasiane pangeran ingsun. Sira kabeh para manungsa ora diparingi ilmu kejaba namung sithik. Hadirin, saya akan mengambil dawuhnya Luqmanul Hakim yang dikutip Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Luqmanul Hakim pernah dawuh berkata kepada putra-putranya, "Ya bunayya, innan nasa thalathatu aslathin
thuluthun lillah wa thuluthun liddud wa thuluthun li nafsi. Hai anakku, ketahuilah sesungguhnya saat temannya menungso itu dibagi telung per telon. Sepertiga yang pertama akan kembali kepada Allah. Wa amma ma lillahi faruhuhu. Apa itu yang kembali kepada Allah? Roh. Wa amma ma lidudi fajismuhu. Sepertiga yang kedua akan kembali ke dalam tanah dan akan menjadi santapan hewan-hewan cacing tanah. Nah, seperti itu. Dulu Rhoma Irama pernah berkata dalam nyanyinya, jadi santapan cacing tanah. Nah, dimakan cacing tanah. Jadi santapan cacing tanah hingga tersisa kerangka. Sepertiga yang kedua adalah jasad akan jadi santapan cacing tanah. Wa amma ma linafsihi, sepertiga yang ketiga akan kembali kepada dirinya masing-masing, pada kita semua, yaitu fa'amaluhu, amalnya. Para pemirsa channel YouTube LDN Utuban yang dirahmati Allah, yang kita bahas adalah roh yang kembali kepada Allah. Roh itu sendiri pembagiannya ada tiga. Ada roh itu mutajarridah, ada roh mutafarriqah, ada roh itu mutasarrifah. Para pemirsa, roh mutajarridah itu rohnya orang yang mati, tapi masih bisa konsultasi dengan orang-orang yang hidup. Dan ini tidak banyak ulama-ulama yang bisa komunikasi dengan roh. Ini ada, tapi zaman-zaman ini tidak banyak, tapi masih ada. Contoh, orang pemirsa, dulu waktu Hadratus Syekh Bisri Syamsuri menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu punya teman akrab, konco raket di Denanyar Jombang, insya Allah namanya Kiai Siddiq. Kiai Siddiq waktu itu diranting di Denanyar menjadi Tanfidia, ketua Tanfidia ranting Denanyar. Beliau berdua ini konco raket. Kalau arek zaman sekarang mungkin sering ngopi bareng, sering ngopi bersama. Lah jenenge konco raket, suatu saat hadirin para pemirsa, ketika itu Mbah Bisri Syamsuri tinimbal duluan, wafat lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan yang pasti bagi Mbah Kiai Siddiq kelanten sama-sama berjuang di Nahdlatul Ulama. Namanya teman akrab, suatu saat Mbah Siddiq ini timbul rasa kangen kepada Hadratus Syekh. Terus beliau langsung ke Makbarah, ke kuburan beliau Syekh Bisri Syamsuri, dan insya Allah di Denanyar itu. Soal orang itu kalau sudah akrab dan mengenal tentang roh, Mbah Siddiq ini bisa bicara dengan Mbah Bisri Syamsuri. Cara kasarane takok, "Mbah, assalamualaikum. Pripun Mbah kabar panjenengan di alam mriko, dan alam barzah? Apa yang diberikan Allah dumateng panjenengan?" Allah karim, ya Allah. Mbah Bisri Syamsuri waktu ditanya seperti itu, beliau menjawab, "Alhamdulillah Kang Siddiq, uripku nang kene luwih enak timbang nang alam dunya biyen." Balik bertanya Mbah Ahmad Siddiq, "Sebab napa Mbah Yai? Napa panjenengan
angsal limat gara-gara panjenengan itu ahli sembahyang tahajud. Ora Kang Sedik, ora. Walaupun aku ya ahli tahajud, seneng tahajud. Bahwa panjenengan sering sedekah, sering bersedekah, Mbak Bisri Samsuri, sehingga panjenengan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ora mergo iku. Para pemirsa setia channel YouTube LDNU Cabang Tuban yang dirahmati Allah, Kang Sedik ngerti yo, aku jika Gusti Allah enak, saya diberikan oleh Allah kenikmatan yang lebih enak, lebih nyaman, lebih indah dibanding dengan kenikmatan yang saya rasakan ketika di dunia. Tidak gara-gara itu semua, tidak gara-gara amal saya, tidak gara-gara saya sering sedekah, sering tahajud, sering melaksanakan sholat duha, tidak. Lantas keranten pun opo Kiai? Pemirsa channel YouTube LDNU, Masya Allah, Mbah Sedik niku buka rasukan, dibuka, rasukannya dibuka belat. Di dada beliau ini tertulis Nahdlatul Ulama. Gara-gara iki aku Mbah Sedik dikai Gusti Allah urip sing luwih enak nang alam barzah. Mergo semasa hidupku aku berjuang tenanan nang Nahdlatul Ulama. Masya Allah, hal ini hadirin rahimana wa rahimakumullah. Mbah Sedik menjadi terharu. Mbah yang ngeten kula tak kepingin Mbah segera nyusul panjenengan, pripun Mbah kok enak ngoten. Ya aja sik Kang Sedik, silakan berjuang di Nahdlatul Ulama. Entah itu panjenengan di ranting, entah panjenengan di MWC, entah panjenengan di cabang di wilayah, atau mungkin di PBNU. Sing penting berjuangnya tenanan. Ojo berjuang mergo ono opo-opo atau mergo gara-gara opo-opo oleh berjuang boleh gak teteh. Ini yang akibatnya nanti kenikmatan-kenikmatan tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu hanya pelebaran daripada cerita. Yang inti di sini adalah rohnya orang-orang soleh itu bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui hadirin para pemirsa channel YouTube LDNU Cabang Tuban yang dirahmati Allah, roh itu sama dengan jasad. Manakala jasad kita, awak tubuh kita niki perlu konsumsi makanan. Dan makanan yang dikonsumsi harusnya makanan yang bergizi, yang sehat, bervitamin, agar tubuh kita sehat, tidak gampang terserang penyakit. Roh kita pun demikian, manakala jasad ini perlu dengan makanan, perlu dengan konsumsi makanan, maka roh pun perlu sekali, bahkan sangat perlu membutuhkan makanan-makanan yang dahar yang dimakan oleh roh itu tersendiri. Apa Pak pertanyaannya? Terus makanan roh itu apa? Hadirin, makanan roh itu adalah memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beristighasah, memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, hadir di majelis-majelis ta'lim, memperbanyak zikir kepada Allah. Barang siapa zikirnya banyak kepada Allah, insya Allah nanti ketika dia menghadapi syakaratil maut, rohnya akan bisa kembali kepada Allah dengan baik, dan insya Allah akan membawa husnul khotimah. Husnul khatimah. Hadirin para pemirsa setia channel YouTube LDNU Cabang Tuban, rahimana wa rahimakumullah. Di Mojokerto dulu ada seorang kiai muda meninggal di masa muda. Masya Allah,
Agus Imam Sampurno bin Kiai Ismail, daerah Kedung Maling, Sukomo, Jakarta. Kiai Ismail itu sendiri guru daripada guru kami, Mbah Kiai Haji Husain Ilyas. Beliau Gus Imam Sampurno ini meninggal di masa muda. Di masa muda waktu akan berdakwah. Berangkatnya sehat, hadirin, berangkatnya sehat. Oleh karena itu, kita ini jangan menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, karena umur yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya, jangan nunggu masa tua. Sebenarnya aku ngelakoni api nek wis tua. Mpun ngoten, jangan begitu hadirin, karena kematian tidak datang ketika nunggu tua. Orang mati tidak menunggu gara-gara sakit. Ribuan orang jebablangan di rumah sakit tidak mati-mati. Orang mati juga tidak karena menunggu tua. Banyak orang yang sudah tua tidak mati-mati. Mengapa mati itu datang? Karena jatah umur. Coro kasarannya kontraan umur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habis. Lah Gus Imam ini berangkat ngaji itu sehat. Tengah-tengah perjalanan, Masya Allah, mendadak meninggal. Seluruh daripada kiai-kiai semua Jakarta gempar dengan kematian beliau. Walaupun kami yakin beliau husnul khotimah, termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, cerita ini saya dapatkan dari misanan beliau sendiri. Yang membuat terkejut bukan hanya kematian Kiai Haji Agus Imam Sampurno, tapi setelah 7 hari kematian beliau, insya Allah itu 7 hari. Hari Kamis menjelang maghrib, Gus Imam itu punya teman akrab. Bahasa pesantrennya mukhallib, teman akrab. Itu didatangi oleh Gus Imam Sampurno. Assalamualaikum Kang. Yang ditandang ini kaget karena ketika dia mendengar ucapan salam langsung menoleh. Dilihatnya orang yang ucap salam ini sudah meninggal. Dalam batin, hati ini ngomong, loh, kan sudah wafat. Lah kok iso balik rene mana? Salamnya tidak dijawab. Salam lagi, Gus Imam, Assalamualaikum. Tidak dijawab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan Gus Imam? Iya, aku Gus Imam. Loh, jenengan kan sudah kapundhut. Iya, wis mati. Lah kok sakit balik mana pripun? Ape ngejak awakmu? Mboten pundi Gus. Wis ayo melu aku. Mboten Gus. Kata teman tersebut. Mboten Gus, kula tasik nem. Wis ayo melu aku. Ikut saya. Dipeganglah tangannya teman tadi. Diajak. Kemana Gus? Akan aku beritahu ke rumahku yang baru. Tak dudono omahku sing anyar. Masya Allah. Hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Mana rumah yang baru beliau tersebut? Tiba di janang kuburan. Wes lho kene waktu itu di gawangan kuburan. Gini lungguh Kang, perhatikan, mariki roh-roh yang di alam barzah itu akan keluar semuanya. Dan perhatikan, di tengah-tengah itu yang ada lapangan itu, roh itu akan berkumpul di situ dan akan royoan kiriman. Masya Allah, hadirin, para pemirsa channel YouTube LDNO cabang Tuban yang dirahmati Allah, betul. Menjelang maghrib itu roh itu keluar, kumpul di tengah lapangan. Sepertinya ada yang mereka rebutkan. Koyok-koyok ada sing diroyok, romboyoan. Takut temannya, Gus, itu mereka itu royoan apa? Roh-rohnya siapa kok royoan itu? Nah, di samping itu, para pemirsa, di samping di pinggir-pinggir kuburan itu banyak roh-roh yang tidak ikut royoan.
Bahkan mereka sendakep cara kasare delo ae, melihat roh-roh yang saling berebutan itu. Temannya tanya kepada Gus Imam, Gus, nang roh sing ngadeg itu gawe royoan. Kang, roh sing ngadeg itu kirimane wis akeh. Wis akeh panganane, dadi ora usah melu royoan. Lah sing melu royoan iku roh-roh sing kurang panganan. Masyaallah hadirin rahimana wa rahimakumullah. Roh itu bisa kembali kepada Allah manakala makanan yang dikonsumsi tiap harinya itu cukup akeh dikiri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini cocok dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai eling-eling wong kang padha iman nang Gusti Allah, hai eling-eling wong akeh kang padha iman nang Allah, udzkuru padha eling sira kabeh Allah ing Allah zikron kelawan eling, kelawan zikir katsiron saakeh-akeh. Manakala olehnya kita hidup di dunia banyak zikir, banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa jangan khawatir, besok manakala roh ini kembali kepada Allah, insya Allah akan kembali dengan husnul khatimah, dan betul-betul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan banyak ngelamun, jangan banyak hanya nonton TV, nyeneti HP, nyekrol TikTok, baik. Perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jangan meremehkan seseorang. Boleh jadi orang-orang yang sudah masuk thariqah itu tangannya megang HP tapi hatinya senantiasa nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita perbanyak zikir, kita perbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah, insya Allah nanti kita akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau roh-roh itu ada yang kembali kepada Allah, ketika roh itu keluar ingat kepada Allah, maka dia akan terus nyambung kepada Allah sampai hari kiamat. Tapi ketika roh kok keluar, kok putus, lali, pedot dengan Allah, hadirin na'udzubillah, sampai hari kiamat akan terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ketika menalkin orang yang sudah nazar itu sangat penting. Sangat penting. Lakin mautakum bila ilaha illallah, warai diwarikan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita khawatir kepanjangan, cukup Allah, Allah, Allah. Hadirin, walaupun dengan lafaz Allah ini tidak sembarang orang bisa langsung nyaut, bilang bisa langsung nyaut. Manakala dia ketika hidup di dunia sering zikir kepada Allah, sering ucap Allah, 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 Allah. Insya Allah ketika nazar dan dia semasa hidup sering zikir, sekali para keluarga nuntun Allah, lesannya pun akan nyambung, hatinya pun akan nyambung kepada Allah sampai penghembusan nafas yang terakhir, dan insya Allah menghadapi husnul khotimah. Dan apa yang memperlambat seseorang itu mendapatkan husnul khotimah? Hadirin, mari kita jauhi bersama-sama, jauhi perasaan benci kepada orang lain. Ojo dumeh, ojo mlete, ojo sombong, ojo ngremehno wong liya. Ojo gara-gara punya kedudukan yang tinggi, ojo gara-gara pinter, mondoke suwe, tapi geraji langit aja meremehkan orang lain. Bahkan naudzubillah sampai meremehkan gurunya. Naudzubillah min dzalik. Ini yang dikhawatirkan besok matinya, dikhawatirkan tidak mendapatkan husnul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Karena seseorang yang berani kepada gurunya, termasuk muridnya Fudail bin Iyad dalam cerita itu juga mendapatkan husnul khatimah karena berbeda pendapat, berani kepada gurunya. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya yang juga dikhawatirkan husnul khatimah, akeh ngrasani wong. Marilah kita bertobat kepada Allah, mumpung ini bulan Ramadan, kita berdoa semoga kita ditinggal Ramadan yang insya Allah kurang 4 hari lagi,
Ramadan selama sebulan ini menjadikan kita diterpa, ditempa, dididik menjadi insan-insan yang muttaqin, insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan kebebasan dari azabnya Allah di neraka. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pemirsa setia channel YouTube LDNU Cabang Tuban, sekian yang dapat kami sampaikan. Moga-moga ada manfaat bagi saya pribadi dan kita semua umumnya. Dan semoga Allah menerima seluruh ibadah kita. Puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sedekah kita, semua moga-moga diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan orang-orang yang Idul Fitri. Amin. Amin Allahumma. Amin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.